Kita masuk ke hikmah yang ke-115. Hikmah yang ke-115, Syekh Nata'ilah Sekandari mengatakan, Innama yastauhishu al-ubbadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'in. Falau syahaduhu fi kulli syai'in lam yastauhishu min syai'in. Innama hanya saja yastauhishu, merasa sepi, sopo al-ubbatu hamba. Yastauhishu itu maknanya bisa banyak, bisa rindu, bisa liar, ya, bisa rakus. Tapi di sini yang lebih tepat merasa sepi, menyendiri, merasa sepi ditinggal oleh siapapun. Ya. Sunyi sepi sendiri, itu yastauhishu itu ya. Sampean ngerti lagu itu, lagu zaman jadul itu. Yang ngerti Pak Taufik sama saya. Innama yastauhishu al-ubbadu, hanya saja merasa sepi sapa al-ubbadu hamba-hamba, ubbad jamak dari ibad, waz-zuhadu dan orang-orang yang zuhud, jamak dari zahid. Merasa sepi min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Kenapa orang itu, orang zuhud, orang ahli ibadah itu ngerasa sendiri, sepi? Ya, kan orang zuhud sudah ninggal semuanya, sudah tidak kepingin semuanya. Ya pasti dia merasa sendiri, sepi. Kenapa dia merasa sepi? Li ghaibatihim 'anillah, karena ghaibahnya. Ghaibahnya ya, bahasa Indonesia apa ya, ghaib? Karena ghaibnya, karena ghaibnya dari Allah, karena ketidaksadarannya dari Allah fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Karena orang zuhud itu belum mampu kasyaf batin sehingga bisa musyahadah terhadap tajalli atharu qudratillah fi kulli syai', pada segala sesuatu. Ketika orang zuhud, orang ahli ibadah itu belum bisa musyahadah, sementara dia sudah belajar meninggalkan segala sesuatu selain Allah, pasti hatinya merasa sunyi, sepi sendiri. Pasti. Kenapa dia merasa sunyi, sepi sendiri? Karena dia belum bisa melihat kehadiran Allah dalam tanda kutip, ya, asaru qudratillah pada segala sesuatu. Ya, kalau dia bisa melihat itu, ya tidak ada lagi sepi. Tidak ada lagi sepi. Walau syahaduhu, seandainya mereka musyahadah hu, kepada tajalli Allah, tajalli asma sifat Allah, fi kulli syai', pada segala sesuatu. Ini bahaya ya, kalau kamu ngartikan falau syahadu, maka jika mereka telah menyaksikan hu Allah. Apa maksudnya menyaksikan Allah? Menyaksikan zat Allah. Nah itu yang jadi masalah, sampean dikafirkan orang nanti kalau gitu maknanya. Syahadu tajalli, memusyahadai tajalli dari asma sifat Allah atau atharu qudratillah, tajalli jamalullah, jalalullah fi kulli syai', pada segala sesuatu. Lam yastauhishu, maka mereka tidak merasa sunyi, sepi sendiri, min kulli syai', dari segala sesuatu. Aku di pondok kari diwian, semuanya udah pergi, sepi aku, berarti belum musyahadah. Aku terus wedi, ngulek sing teko ngorono kepiye terus kita. Lah berarti belum musyahadah.
Berarti sampean belum bisa merasakan tajalli dari asar tajalli jamalullah jalalullah. Tapi yo semua orang begitu, wajar ya. Wajar. Saya pernah disuruh tinggal di kuburannya wali sendirian. Jadi jam ya diuji oleh kakak-kakak tingkat, dipelonco saya oleh senior-senior yang lebih dulu kasyaf. Terus ditinggal saya dari Ba'da Isya ditinggal. Ba'da Isya sampai jam 9 di kuburan masih ada temennya. Karena walinya belum, momennya bukan momen orang banyak ke situ. Begitu di atas jam 10 tinggal sendirian, udah ada sama sekali. Itu di atas bukit, udah ada siapa-siapa. Ya takut, ya semua orang awalnya takut ya. Tapi disitulah orang berlatih tawakal, nggak tawakal. Ya gak peduli. Loh kok tiba-tiba udah subuh loh, kok subuh? Kok subuh? Dulu waktu mahasiswa awal, mahasiswa pertama saya ditampung orang, suruh tinggal di rumahnya. Jaraknya dari kampus itu sekitar 4 kilo ya. Jadi saya setiap hari jalan kaki 4 kilo. Pulang pergi berarti 8 kilo. Baca Yasin dapat 3, Waqiah dapat 3, Rahman dapat 3, baca apa lagi. Berangkat begitu, pulang begitu. Kamu kalau mau nyoba, cobaan. Besok kamu insya Allah sukses. Ya, kalau kamu jalan apa, baca Yasin, baca apa, jangan itu. Yes, bacaan. Ya, nanti kamu barokah hidupmu ya. Tapi kalau kamu hafal Quran, ya kamu lebih hebat dari saya. Tambah banyak hafalan Quranmu, tambah bagus. Nah itu, saya kosnya di daerah Lowok Waru itu. Dulu saya tidak tahu kenapa saya digratiskan tinggal di situ. Terus orang-orang cerita bahwa rumah itu adalah bekas rumahnya ketua rampok bandit sak Malang. Dan waktu itu dia ditembak mati di rumah itu. Di rumah itu banyak motor-motor curian. Tepak ini rasanya. Pantesan saya gratis di sini. Ternyata suruh numbalin bekas rampok mati. Itu seru. Kanan kiri saya itu kalau malam minggu tidak cuma dangdutan. Ya. Sampai malam udah jangeran. Terus sama bakar kambing, bakar ular, minum sampai delosor-delosor deh, got-got gitu. Hampir saya injak tak kira babi, Masya Allah orang. Saya pulang jam 12 itu kalau dari kampus karena masih ada pekerjaan opo di kampus. Itu. Kalau kamu mondok begini, bagusnya sih gak pinter, kebangetan. Bangetan. Seandainya kamu jalan kaki dari sini ke kampus juga dekat, sejauhan saya. Jadi nikmat kamu itu ya, maka rahmat Allah itu harus kamu manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa jadi yang terbaik. Terbaik untuk dirimu sendiri, tidak usah saingan sama orang. Pokoknya kamu tambah bagus di hadapan Allah. Gitu. Ya. Jadi ketika saya pulang, selesai ospek itu ya. Selesai ospeknya kakak-kakak itu kadang-kadang seenaknya. Tidak tahu adik kelasnya rumahnya di mana, di ospek saya malam. Penutupan. Sampai inaugurasi, pulang-pulang jam 12 malam kalau nggak saya dari kampus. Saya mencoba tidur di masjid kampus. Masya Allah, Malang itu jam 12 saja tidak pernah keluar keringat. Kalau sekarang tidak terlalu dingin. Dulu saya 3 bulan teman-teman tidak ada yang pernah keluar keringat. Bingung sampean iki opo ndak tahu tuh keringet ya saking dinginnya. Lah saya jam 12 malam tidur di masjid, di lantai masjid. Tidur rasanya kayak
kakinya tak balik ini adem balik. Tambah tidak bisa tidur. Akhirnya terpaksa pulang saya. Pulang sekitar jam 1:30 jalan kaki. Mikir nyari jalan yang singkat aja lah. Tidak usah jalan lewat sini, tak potong lewat sini. Saya belum pernah lewat situ. Cuma saya ingin tahu aja, wah jalannya nanjak. Begitu nanjak, jalan, kaki kesandung. Jalan lagi kesandung, jalan lagi kesandung. Terus tak pelototin, loh kok ini patokan? Ternyata kuburan saya di tengah kuburan besar, kuburan samaan. Terus gitu ada anjing, Masya Allah. Gimana lari gelap loncat-loncat di antara kuburan itu rakyat. Waduh, itu pengalaman yang membahagiakan. Waktu jalani ya seru, tapi kalau sekarang rasanya tidak ada pengalaman lebih indah dari dikejar anjing jam 1:30 di kuburan. Wis ndak mikir wis lompat kuburan itu makruh ya urusan. Yang penting selamat gitu. Ya alhamdulillah akhirnya ndak sampai kegigit. Yes. Masya Allah gitu ya. Masa kuliah itu masa indah ya. Apalagi kalau ketemu teman-teman yang baik-baik ya, itu manfaatkan benar. Itu basis dari masa depanmu. Teman-teman yang soleh, solihah, itu relasimu sepanjang hidupmu nanti. Mudah-mudahan semua jadi orang sukses, sehingga besok bisa saling tolong-tolongan. Kalau adiknya belum sukses ditolong. Gitu ya. Nah sekarang hikmah yang ke-115. Wis ya. Sampai mana tadi? Oh ya nih. Mana ya nih? Oh ayo, ayan nih. Aku tadi yang nih dono gitu ya. Innama yastauhishu al-ubadu bidammil aini jam'u abidin. Yakni hanya saja merasa sendirinya hamba-hamba dengan ditumahkan ainnya. Kata ubad itu jamak dari kata abid. Wa zuhad, adapun kata zuhad jam'u zahidin, jamak dari kata zahid. Apa yang dimaksud dengan zahid itu? Zuhad itu apa yang dimaksud zuhad itu? Yang firuna min kulli syai'in, yakni orang-orang yang lari, menghindar, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, yaqta'uhum, memutuskan, apa syai'hum, kepada mereka, anillahi, dari Allah Ta'ala. Yaqta'uhum apa kulli syai', hum, kepada mereka, anillah, dari Allah Ta'ala. Bi ghaibatihim, dengan ketidaksadarannya, ketidaktahuan mereka, anillahi, dari Allah Ta'ala, fi kulli syai', pada segala sesuatu. Kenapa kok bisa begitu? Likaunihim, karena keadaan mereka itu mahjubina, khabarnya kaum ya, itu mahjubina, terhijab mereka itu anhu, dari Allah Ta'ala maha luhur. Allah biru'yati anfusihim, terhijab biru'yati anfusihim, karena pandangan terhadap dirinya. Wa mura'ati hududihim, dan karena menjaga bagian dirinya, bagian-bagian dirinya. Ya. Fa inna zuhda, karena sesungguhnya zuhud, fil mazhudi, pada yang dizuhudi, maf'ulnya, orang yang benci kepada yang dibenci, zuhud kepada yang dizuhudi, itu sahidun, menyaksikan lahu, bagi zahid, bil wujudi, dengan wujudnya, dohirnya yang dia lihat, tidak bisa melihat batinnya.
Karena dia hanya melihat dohirnya, walidha farru. Karena itu mereka menghindar, lari minal asyai dari segala sesuatu. Wastauhishu minha dan merasa sendiri minha dari apa tadi? Dari mazhudnya. Mukhafatan karena takut antufawwita takut antufawwita untuk lepas. Antufawwita itu juga bisa bermakna rindu, tapi ini lebih tepat dimaknai tepat. Antufawwita untuk lepas alaihim atas mereka opo maqasiduhum maksudnya. Kenapa dia menghindar dari dunia? Kenapa menghindar dari jabatan? Kenapa menghindar dari popularitas? Karena dia takut lepas dari Allah. Loh gitu loh. Makanya dia lari menghindar dari itu semuanya. Nah tapi ketika dia menghindar dan belum sampai ke Allah kan jadi sendiri dia rasanya. Karena dia sudah tidak bersama siapapun. Ya, kenapa kok bisa dia takut lepas dari maksud yang dituju yakni Allah? Limailihim ilaiha, karena kecenderungan batin orang-orang yang zuhud tadi itu ilaiha kepada mazhud, kepada yang dizuhudi, waftitanihim biha, dan karena pesona mereka biha karena ketertarikan, karena terpesonanya mereka biha kepada yang disuhuti mazhud. Falau syahadu, maka jika mereka musyahadah mampu mensaksikan kepada Allah fi kulli syai', tajalli Allah fi kulli syai' pada segala sesuatu, kama syahadahu sebagaimana musyahadahnya kepada tajalli Allah sopo al-arifuna orang-orang yang ma'rifat, wal muhibbuna dan orang-orang yang muhibbin. Nah kan makanya mihrabul muhibbin. Lam yastauhishu, muhibbin kita itu muhibbin yang ini loh ya, bukan muhibbin yang sekarang rame, bukan. Kita itu memberi nama muhibbin itu karena ada al-arifun, al-muhibbun. Itu ya dari situ sebenarnya. Kamu belajar pertama muhib kepada para ulama. Kemudian kalau bisa naik lagi muhib kepada aulia. Naik lagi muhib kepada sultanul aulia. Muhib kepada anbiya wal mursalin. Muhib kepada Rasulullah. Naik lagi muhib kepada Allah. Makanya tidak dikasih terusannya pokoknya muhibbin, karena itu setiap level akan ada sandaran yang berbeda tergantung makommu. Ini tergantung makommu. Fa insyaallah mudah-mudahan kalau kamu di makom pecinta ulama, kamu mihrabnya. Kamu itu adalah kompasnya orang-orang yang benar cinta ulama. Kamu teladannya. Kalau pecinta wali, kamu termasuk teladannya orang yang menyintai wali. Kalau memang makommu cinta Sultanul Aulia, kamu terlebih mudah-mudahan menjadi teladannya orang yang cinta Syekh Abdul Qadir. Kalau kamu pecintanya para anbiya wal mursalin, mudah-mudahan kamu menjadi contoh orang yang cinta pada anbiya wal mursalin. Kalau kamu dijadikan Allah cinta Rasulullah, mudah-mudahan kamu bisa menjadi kompasnya, mihrabnya orang yang mencintai Rasulullah. Kalau kamu dijadikan cinta ke Allah, mudah-mudahan kamu dijadikan kompasnya orang yang mencintai Allah. Oh itu panjang mihrabul muhibbin ini. Sekarang tidak senang sih orang-orang nyebut mukibin. Kalau itu nama pondok kita jadi mihrabul mukibin. Wah, tidak enak banget. Lam yastauhishu, tidak merasa sendiri sopo al-arifun wal muhibbun.
Min kulli syai' dari segala sesuatu li ru'yatihim karena pandangan mereka lahu bagi Allah. Hina idzin pada saat zahiran secara zahir fil asya'i pada segala sesuatu kulliha semuanya. Liannahum karena sesungguhnya mereka yastadilluna mengambil dalil bihi dengan tajalli Allah alaiha atas kulli syai' atas atau atas mazhab tadi ya sama aja sih atas segala sesuatu ya boleh. Fayakunu maka ada sapa Allah tajalli Allah fi dzalika pada ya demikian min qurrati ayunihim termasuk bagian dari yang paling mempesona di mata mereka. Ma yusghiluhum yang tidak menyibukkan mereka ar-ru'yatihim dari pandangan mereka terhadap masyhud terhadap segala sesuatu. Linufusihim kepada diri mereka. Fala yakunu maka tidak ada lahum bagi mereka minal asya'i dari segala sesuatu wahsyatun, ini isimnya ya, wahsyatun tidak ada kesepian, wala yakhshuna dan tidak ada rasa takut khosyah, wala yakhshuna dan tidak ada rasa takut minha dari segala sesuatu fitnatan kepada fitnah. Mereka tidak lagi takut pada daya tarik yang menjadi fitnah dari segala makhluk selain Allah itu. Li'annaha karena sesungguhnya mazhud semua makhluk selain Allah kulla syai' tadi itu faniyatun. Itu faniyatun mereka itu fana, mutalasiyatun yang mereka itu adanya seperti tidak adanya, samar, mereka itu samar bihadal iktibar di dalam penggambaran ini. Ja'alanallahu semoga Allah menjadikan kita min ahlil mahabbatihi dijadikan sebagai ahli mahabbah cinta kepada Allah. Innahu sesungguhnya Allah itu karimun maha pemurah, maha mulia, ghaffarun maha pengampun. Ngerti nggak teman? Ini udah. Jadi yang dimaksud di dalam penjelasan ini orang merasa sendiri ketika zuhud, ketika ibadah itu karena orang itu masih terhijab dari pandangan batin dalam memusyahadai tajalli af'al sifat Allah. Sehingga ketika melihat segala sesuatu kamu bisa benci muak. Kenapa kamu bisa benci muak? Benci muak itu kan membuat kamu lari secara batin sehingga kamu tidak berani gitu loh. Kamu tidak berani jadi pejabat, kamu tidak berani jadi orang kaya, kamu tidak berani jadi itu kan karena kamu melihat buruknya harta benda pangkat jabatan itu sehingga kamu harus menghindar. Sehingga ada calon sufi yang sampai tidak mau terlibat dalam kehidupan, kemudian pergi ke hutan. Ternyata di hutan yosik rame, terus pergi kemana? Pergi ke dalam goa, ternyata di goa banyak nyamuknya, itu pergi kemana kamu? Yang sepi, yang sepi, saking bingungnya untuk mencari tempat sepi. Maka pada awalnya sufi itu dalam makom zuhud dia akan menghindar.
Itu gara-gara kenapa? Karena dia merasa terasing dari segala sesuatu yang selain Allah. Kenapa begitu? Karena dia belum bisa melihat tajalli Allah pada segala sesuatu. Kalau dia sudah bisa melihat tajalli Allah pada segala sesuatu, untuk apa menghindar? Menghindar dari tajalli Allah terhadap sesuatu kan kebodohan. Wong sebenarnya di dalam segala sesuatu itu ada jejak dari keindahan Allah yang sebenarnya bisa dinikmati, dan menikmati indahnya Allah pada tajalli segala sesuatu itu zikir. Itu loh ya. Maka ketika kalau orang makom zuhud ngelihat bunga benci, ya, ngelihat makanan benci. Ini yang nipu orang dalam kehidupan, bikin kenyang, diabetes, terus kena penyakit, akhirnya benci. Ini benci, semua benci. Beda dengan orang yang tidak ngerti agama. Itu bukan hanya cinta, rakus. Makanan rakus, perempuan rakus, lawan jenis rakus, pangkat jabatan rakus, itu tambah jelek lagi. Karena dia sudah tidak kepingin rakus, akhirnya dia dibuka oleh Allah jeleknya dunia. Ini loh gara-gara orang dikasih baju branded akhirnya jadi sombong. Coba bajunya tidak branded, kan dia tidak sombong. Gara-gara sepatunya branded, jalannya nyentar-nyentar. Tidak bisa lurus karena mau nunjukin brandnya. Coba kalau sepatunya jebol. Kasihan anak saya itu. Lagi kuliah ospek. Pakai yang pantofel bi. Ya itu ada pantoffelnya bi ya. Yang kakinya gedean dia. Udah lama udah tak pakai, tidak tahu saya. Begitu dipakai langsung difoto. Lepas solnya jebol. Ya gak apa-apa biar ada cerita. Masyhud dihindari itu kecuali dia menyimpan jejak-jejak ketuhanan itu. Kalau kamu sudah bisa memusyahadai jejak-jejak ketuhanan itu, maka untuk apa kamu lari? Dan kapan kamu sepi? Ketika segala sesuatu sudah menampilkan keindahan jejak ketuhanan.
maka kamu menjadi berubah. Kalau Allah singkap kemusyahadahan, benci itu hilang, menjadi bisa menikmati dimanapun matamu memandang, yang kamu lihat adalah jejak ketuhanan. Fa ainama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Kemanapun wajah menurut orang wajahnya berantakan. Posisi mata aja nggak simetris, misalnya begitu. Satunya ke atas, satunya ke bawah, satunya gede, satunya kecil, misalnya. Lubang hidungnya itu beda, satunya gede, misalnya. Wis peseknya itu pesek yang bener-bener artistik, mendelepnya itu agak mentul, masalah gitu ya. Itu kalau kamu belum bisa ngelihat jejak ketuhanan, insya Allah sampai ngenyek entek amek kurang golek. Welek, pentet, pesek, lengkap kamu kalau. Tapi kalau kamu melihatnya dengan jejak ketuhanan, subhanallah, Gusti Allah itu ya bisa menghadirkan manusia dalam bentuk artistik dalam dimensi yang tidak naturalistik. Kalau indah dalam makna natural itu harus simetris. Tapi kalau indah dalam bentuk yang tidak natural, abstrak, enggak. Maka kamu harus bisa melihat keindahan itu dalam bentuk abstraknya makhluk Allah. Maka tadi saya bilang, kalau hidup ini semua harus artistik dalam pandangan kesementaraanmu, maka kamu tidak akan bisa mengagumi bentuk yang kelihatannya acak-acakan di dalam kehidupan. Dan saya sudah bilang kemarin Sabtu, ternyata fisikawan modern menemukan teori fraktual, di mana di dalam acak-acakan kehidupan ini setelah diteliti, ternyata semua dalam keteraturan. Ya apa? Sekarang ada teori fraktal yang mengatakan ada keteraturan di dalam ketidakteraturan. Ayo, kamu terus kalau begitu apa enggak? Subhanallah, subhanallah. Ya, sehingga kamu melihat sesuatu itu senang. Sampai pagi hari kamu di depan situ melihat bunga, senang kamu. Oh, bunga mau mati kok senang, ya kurang ajar kalau gitu kamu. Ya ambil air dulu kamu siram, seger baru kamu mati. Gitu ya. Jadi senang lihat apa-apa, senang lihat langit, senang lihat bumi, senang lihat apa-apa, senang karena kamu kebuka. Kapan kamu bisa kebuka musyahadah? Kalau di hatimu ada nurnya. Karena untuk bisa melihat itu ada 3 syarat. Harus ada semua, tidak boleh tidak ada salah satu. Kamu bisa melihat saya di sini karena 3 syarat itu kumpul. 1, ada alat yang bisa untuk melihat saya. Kamu punya mata. 2, ada saya, objeknya. Jadi ada alatnya, ada objeknya, dan ada sinar, ada lampu. 1 tidak ada, tidak bisa kamu lihat. Kamu matamu sehat, saya ada di sini, matikan semua, bisa ngelihat saya kamu. Ya kak iso, Pak Sutik. Tidak ono tapi ono suara nih. Iya karena kamu nggak bisa ngelihat itu loh ya. Kenapa kamu tidak bisa ngelihat? Karena tidak ada sinar. Ini sinarnya dihidupkan, saya ada di sini, kamu tetap nggak bisa lihat. Ya iya, matamu buta, berarti ke matamu yang bermasalah. Nah terus ini
Begitu juga mata batin. Objek yang kamu lihat itu kan tajalli Allah. Terus yang bisa ngelihat kepada tajalli Allah itu basiroh, mata batinmu. Terus sekarang itu kamu punya mata batin atau enggak? Punya. Saya enggak tahu Pak, harus tahu. Mata batinmu itu enggak pernah diurusi kecuali di pesantren ini. Kamu kuliah sampai jebol sampai esteler, enggak akan ada pelajaran mata batin itu. Enggak ada, cuma di sini. Dan itu lebih mahal daripada kuliah S3. Sudah mahal enggak bayar, coba. Lah menajamkan batin, mata batinnya ada, basirohnya ada, tajalli Allahnya ada, lauhul mahfudnya ada, malaikatnya ada, makna ada. Kok kamu tidak bisa ketahui? Hakikat ada, kok kamu tidak bisa melihat? Kenapa itu? Karena tidak ada nur ilahiyah, tidak ada cahaya ilahiyah yang terobos batinmu. Kemana kamu harus beli cahaya ilahiyah ini? Cahaya ilahiyah itu tersimpan di dalam seluruh ibadah yang kemarin kita sebut wirid. Adapun nur dari Allah itu disebut warid. Balik lagi itu loh. Kalau kamu kepingin bisa ngelihat batinmu, berarti kamu harus bisa dapat warid. Nurun yakdzifullahu qulubahum. Nur yang akan dinyalakan Allah di dalam hatimu. Itu warid. Lah warid itu akan diberikan oleh Allah sesuai dengan wiridmu. Kalau kamu ahli wirid, kamu banyak dapat warid. Kamu bisa ngelihat tapi sih remeng-remeng. Berarti sinarmu belum terang. Kalau sinarmu belum terang, berarti kamu nurnya kurang terang. Nah kalau nurnya terang, kurang terang, berarti wiridmu kurang kenceng. Wirid sudah 5 waktu, sholat 5 waktu, udah puasa sudah, ya kurang karo amurs nambah. Nambahnya di mana? Kalau kamu sudah baiat, zikirmu dikencengin. Kalau kamu tidak baiat, sholawatanmu dikencengin. Kalau kamu hafal Quran, itu Quranmu itu dipakai. Quranmu akan menjadi nur yang terang di hati. Kalau sudah begitu, kalau kamu benar cara mengamalkan semua ibadah, terus batinmu bisa ngelihat. Sehingga kamu tidak pernah bisa stres. Misalnya kamu diberi sakit, ya Allah, memang saya salah. Kayaknya ini caramu memberikan hadiah supaya saya bisa lepas dari semua keburukan saya. Matur nuwun Gusti, saya diberi sakit, yang sakitnya ya tidak berat, mudah-mudahan saya sabar. Dan bila itu namanya udah warid jalan. Kamu bisa melihat apa di balik takdir itu. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Sudah ada jawaban di hatimu. Kamu bisa baca. Pertama yang kamu akan diberi oleh Allah, ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu ciri orang yang zikirnya benar. Kalau zikirmu benar, ilmu laduni. Ilmu laduni itu nur yang menyingkap apa yang dibalik kejadian. Sehingga kamu bisa melihat maknanya. Misalnya Rasul mengatakan di dalam hadis, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaikum bis-shaum fa innahu lahu wija. Hadis atau kama qala. Kata Rasulullah itu, hei para pemuda, pemudi, kalau kamu sudah dewasa secara biologis, psikologis, ekonomi, kawino, nikahlah kamu. Karena nikah itu akan menjaga kamu, menjadi benteng, menjaga kamu, menjaga matamu dan menjaga kehormatanmu. Tapi kalau kamu belum siap, belum mampu, belum
cukup dewasa biologis tok, ekonomi belum, maka fa'alaikum bisawm, yang banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu benteng. Lah terus gimana kamu menjelaskan puasa itu benteng? Itu kalau kamu tidak dibuka ilmu ladunimu, tidak bisa jelaskan. Ya, tapi kalau kamu dibuka, meskipun kamu belum baca kitab, kamu bisa ngerti. Puasa benteng, apa itu? Nafsu itu kalau sedang bergejolak, itu seperti pasukan musuh yang sedang menyerang. Laki-laki kalau sudah puber ngelihat perempuan yang pas senengan dia, wah itu repot nahan nafsu. Terus perempuannya senyum-senyum lagi ke kamu, aduh ruwet kamu, bisa kelepek-kelepek kamu, bingung kamu. Loh itu nafsu. Jadi kalau sudah bergejolak susah. Tinggal bentengnya, sekuat apa bentengnya. Kalau bentengmu tidak kuat, jebol kamu. Loh nafsu ini yang bisa membentengi puasa. Kenapa puasa itu jadi benteng? Nah, nafsu itu bisa bergerak karena ada energi tenaga. Tenaga itu diperoleh dari nutrisi makanan. Nutrisi makanan itu gudangnya ada di perut. Perut itu pintunya makanan dari mulut. Kalau kamu mau kuasai nafsumu, kuasai energi kekuatanmu. Kalau kamu mau menguasai energi kekuatanmu, kuasai gudangnya energi perutmu. Kalau kamu mau kuasai perutmu, kontrol pintunya mulutmu. Kalau mau kontrol mulut, puasa. Jadi puasa itu benteng. Gini nih kalau kamu nggak bisa, nggak diberi ilmu laduni, kamu nggak bisa mecahkan gini. Di Quran itu banyak yang simbol-simbol itu. Kenapa Allah buat simbol? Biar orang mau serius minta ke Allah, jaga kesucian batinnya. Karena itu para ulama ahli tafsir mengatakan Al-Quran qad nazal wa ma'nahu qad tanazzal. Quran memang sudah selesai turun, tapi maknanya akan terus turun di hati orang-orang yang suci. Di hati orang-orang yang suci. Maka bersihkan batinmu supaya terus bisa dapat makna-makna yang Allah buka pada hati yang sudah bersih. Karena istiqomahnya warid datang. Hatimu lihat rasa senang dunia akhirat. Selesai sampai di sini sudah hampir jam 10 ya. Saya kira ini yang bisa kita ngaji hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dijadikan Allah ilmu yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.